Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa Oke. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya percaya itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Tes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus memuliakan namamu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan yang kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau saja hati kami tenang Tuhan. Amin. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku
kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Engkau saja hati kami tenang Tuhan. Daripada mulai ya Tuhan kekuatan kami. Daripada mulai ya Tuhan pertolongan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Katakan kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus,
Engkau baik, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Dia gunung batu kita, haleluya. Bentengku tak akan ku takut, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, amin. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, amin. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, amin. Amin. Mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah terang kita. Siapa namanya? Yesus. Haleluya.
Ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amin. Katakan sama-sama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amen. Yes, kami tidak akan takut Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada Tuhan semua karena kasih karunia-Mu, semua karena cinta-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Yes. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan, kasih-Mu seperti pelangi Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hujan. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami.
Sungguh kami ada hari ini Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah Tuhan, tapi hari ini biarlah kasih dan kemurahan-Mu itu benar-benar kami rasakan Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami alami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Shalom. Coba kasih kode ke teman-teman atau tetangga di bangku kiri kanan, katakan Tuhan baik. Atau suami pasangan kita, Tuhan baik. Mau menikmati hadirat Tuhan hari ini? Kehadiran Tuhan sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan mau untuk kita nikmati. Kemurahan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Amin. Oke. Ini tema kita bulan ini yaitu kemurahan Tuhan. Sama-sama bilang kemurahan Tuhan. Amin. Ya, di khotbah di awal Bapak Gembala kita sudah menerangkan, bukan hanya menerangkan, memberitakan firman tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sifat-sifatnya dan apa itu implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyambungnya ya, supaya kita benar-benar tertanam di dalam tubuh Kristus, kita saling melayani satu dengan yang lain. Oke. Hari ini kita juga tak lupa mendukung doa untuk gembala kita ya, yang saat ini sedang berada di Malaysia yang dalam pelayanan bersama tim. Ya, doakan pelayanan beliau supaya benar-benar nama Tuhan dinyatakan. Amin. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kalau bilang berbicara tentang kemurahan Tuhan, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan. Amin. Hidup kita semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Semua sepakat akan hal itu. Amin. Semua sepakat hal itu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, bukan kuat kemampuan, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Ya, tadi saya dibawa tuh, ya, walaupun melayani Tuhan sudah beberapa lama, ya, sudah sekian tahun juga, tapi selalu ada rasa apa ya, yang saya rasakan di bawah itu. Untuk menaik, untuk mau menyampaikan firman Tuhan tuh berdebar-debar. Bukan karena orang yang sudah biasa menyampaikan firman Tuhan ya, tapi berdebar, excited bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan hari ini apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat. Nah, hari ini kita berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita buka di dalam Mazmur, terjemahan baru. Ya, Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi kita bersama-sama dengan jemaat. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Ibarat kita tangan kanan, tangan kiri ya. Kita jalan kemana dia ikut. Betul? Benar? Itulah kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita bergeser dari apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan tetap ada. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini datang duduk di tempat ini, berdiri, berdoa, menyanyikan pujian, itu karena kebajikan dan kemurahan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu. Ya,
Hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dia mati di atas kayu salib mengorbankan dirinya. Itu karena kemurahannya yang besar. Amin. Hari ini, ya, jadi poin pertama dari kemurahan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan sebagai tanda kasih-Nya kepada umat manusia. Ya, inilah tanda kebesaran Tuhan, bahwa Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib menebus kita dari kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dibilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh, luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya bulan yang lalu tentang sukacita dan joy, peace and joy, damai sejahtera. Kalau kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, ya, buah-buah roh, di situ ada kemurahan juga. Jadi hidup anak-anak Tuhan harus mencerminkan kemurahan Tuhan. Kalau kita dapat hari ini, ya, karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan, hidup kita ini adalah benar-benar anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, maka harusnya itu jadi cerminan kita, itu menjadi buah-buah kita, buah yang dinikmati orang, bahwa kita juga benar membawa kemurahan. Amin. Itu yang Tuhan mau, buah-buah roh. Karena kalau kita baca di dalam Galatia sebelumnya, pasal-pasal Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, di situ tentang berbicara tentang hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Ya. Hidup di dalam daging dan hidup di dalam apa? Roh. Hidup di dalam daging adalah hidup yang bertentangan dengan kemauan roh. Kita tidak dimerdekakan. Gitu. Jadi hukum Taurat menjelaskan tentang bagaimana kita hidup di dalam daging dan kita harus hidup teratur. Itu hukum Taurat. Tapi hukum roh, hukum Tuhan, yaitu kasih karunia. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Karena kita hidup sudah di dalam roh, maka kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita seharusnya menjadi bagian kita untuk menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Ya kan, tadi lagu bagaimana? Satu hal yang ku pinta, itulah yang ku ingini. Selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah. Dia begitu besar, luar biasa, sangat-sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya pernah ikut juga bukan ikut sih sebenarnya, ya. Karena sering kalau buka YouTube kah atau apa gitu aplikasi yang lain, itu selalu ada tentang, karena ini media sudah luar biasa terbukanya, ya, firman Tuhan dinyatakan dan banyak orang dimenangkan juga untuk dalam media sosial ini, terutama YouTube, ya. Jadi ada perdebatan-perdebatan tentang bagaimana Yesus itu sebenarnya apa sih? Dia manusia biasa atau bukan dan lain sebagainya. Banyak itu kalau kita buka perdebatan-perdebatan soal itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah coba menyimak gitu, ya. Saya ikuti, waduh, ternyata banyak orang yang sudah tahu anugerah Tuhan, tapi masih mengeraskan hati. Mereka masih menghina-hina tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, banyak apologet itu adalah orang yang benar-benar dia berdiri atas dasar kebenaran untuk memberitakan firman. Jadi kalau orang bicara tentang hal-hal buruk tentang Tuhan, nah apologet ini berdiri untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, bisa lewat berdebat. Nah, yang saya dapati adalah caci maki, hinaan dan lain sebagainya berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Mereka mencemooh tentang pengorbanan Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengorbankan dirinya? Itulah kasih Tuhan. Kalau seumpama saya diberikan kesempatan untuk ditanya seperti itu, saya bilang ya,
Itulah kemurahan Tuhan. Kenapa Tuhan Allah dia turun ke dalam dunia ini jadi sama seperti manusia. Tidak masuk akal, masa Allah turun. Kayak contoh ya, dia pencipta. Dia ingin dia mau jadi penciptanya sendiri. Kayak contoh mungkin meja ya. Saya tukang meja, tukang bikin meja. Masa saya mau jadi tukang meja? Logikanya kan begitu. Selalu dipertanyakan, dihina-hina soal keimanan Kristen. Masa Tuhan jadi manusia? Nah, manusia itu ciptaannya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, tapi saya tidak mau nyatakan di sini. Tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang menghina anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan bukan murahan. Amin. Kemurahan Tuhan sangat mahal harganya. Karena dia Tuhan, Allah itu sendiri. Rela berkorban, datang turun ke dalam dunia untuk menebus kita dari kesalahan. Kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kemurahan Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup saya karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya berdiri di tempat ini dan saudara-saudara melihat saya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat diri saya menjadi orang yang sangat terkenal kalau bukan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar bersama-sama. Bukan hanya belajar, tapi mari mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hari ini kemurahan Tuhan sebagai tanda kasih-Nya kepada umat manusia, kepada kita semua. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia rela datang turun ke dalam dunia untuk kita yang berdosa ini. Amin. Yang kedua, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, memberikan pengampunan dan keselamatan. Yes. Bilang pengampunan dan keselamatan. Yes, ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7, hendaklah orang jahat memperbaiki hidup dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapatkan belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Ini luar biasa. Ya, ini ayat pengampunan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka keluar dari tanah Mesir untuk mau menyembah Tuhan Allah yang benar. Karena Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang diimpi-impikan. Karena mereka diperbudak secara luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, waktu mereka di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut. Bahkan Tuhan menampakkan dirinya di atas gunung Sinai. Mereka dibawa bikin patung lembu untuk menghormati, ini Tuhan kami yang keluarkan kami dari tanah Mesir. Bayangkan Bapak Ibu. Sungguh bebal. Tuhan mau menampakkan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Mereka membuat ilah lain untuk dipersembahkan. Seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu, tanpa terasa. Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri daripada kepentingan Tuhan. 2 jam di gereja, malas, apalagi yang khotbah itu saja. Tidak ada semangatnya, bikin ngantuk lagi. Kalau yang itu dia, terima kasih istriku yang cantik. Dipuji dulu sedikit ya. Oke. Sampai di mana tadi? Pastor Tommy senyum-senyum. So, kalau senyuman-senyumannya Pastor Tommy kayak begini, luar biasa dia. Ya, untung istrinya enggak ada di sini. Kalau tidak sudah ketawa lebar. Oh, sudah ada di atas. Wah, luar biasa itu. Dibayangkan dari Bantaeng ya, luar biasa. Jauh-jauh langsung datang melayani Tuhan. Itu luar biasa. Ya, amin. Karena kemurahan Tuhan hidup ini. Amin. Kemurahan Tuhan
memberikan pengampunan dan keselamatan. Ini hal yang luar biasa, pengampunan dan keselamatan. Tadi bangsa Israel bersungut-sungut, bayangkan. Ya. Sudah dikasih mana, kata firman Tuhan, mana itu seperti madu manisnya, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Masih minta daging. Apalagi itu. Mereka jalan 40 tahun lamanya di padang gurun, bahkan Tuhan pelihara sampai ke alas kaki. Ya. Itu tidak rusak Bapak Ibu, dipelihara sampai yang sedetail itu. Tapi apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Ya, seringkali kita seperti orang Israel ini, selalu bersungut-sungut. Waktu keinginan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita sering bilang, aduh Tuhan, kenapa jadi begini ya? Ya, kemarin saya coba-coba download, tapi ada seorang pelayan Tuhan itu luar biasa. Dia melayani di pedalaman Papua dari Amerika. Pastor siapa saya lupa namanya. Ya, dia ke sana. Dia setiap kali masuk ke sana, dia dapat hadiah yang luar biasa, yaitu malaria, demam berdarah, gitu ya. Selalu masuk di pedalaman yang paling dalam di pedalaman Papua, gitu ya, memberitakan Injil, bawa anak istri ke sana, memberitakan Injil, selalu sakit, pulang lagi, datang lagi, sakit karena pulang karena sakit, pulang lagi, sakit lagi malaria, kena begitu terus menerus. Sampai akhirnya karena sering kalau makan obat malaria itu ya pasti efeknya di mata gitu ya. Konsekuensi dari mengkonsumsi obat malaria di mata. Jadi matanya sudah hampir buta. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia datang. Dia punya prinsip teologi kemakmuran. Tapi sampai waktu dia datang ke Papua baru dia melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Ternyata lewat sakit yang dia alami, orang-orang di sana melihat bagaimana komitmen Tuhan. Pasti ini orang datang bawa kabar baik. Dia sakit, dipikir sudah hampir mati. Ternyata dia datang lagi. Sudah sakit lagi, hampir mati. Dia datang lagi. Gitu. Jadi orang di situ akhirnya terberkati. Wah, berarti ini yang dia bawa, ini kabar berita yang baik. Akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, dari apa? Dari sakit penyakit yang dia alami. Dari sakit penyakit yang dia alami. Justru nama Tuhan dipermuliakan. Selama ini kan orang bilang apa? Kalau mau ikut Tuhan, dapat berkat yang luar biasa. Bila perlu taruh uang $1.000 di sini, nanti berkali-kali lipat ditambahkan, ya kan? Tapi hari ini bukan begitu ceritanya. Kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam segala situasi, melebihi itu. Amin. Melebihi itu. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa pengampunan dan keselamatan selalu Tuhan berikan walaupun kita jauh daripada Tuhan. Seringkali kan kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tuhan bilang pintu itu tertutup. Nah, tapi apa? Kita terobos saja. Gitu ya. Ini yang Tuhan mau bahwa gini. Kehidupan kita harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Supaya kita dituntun Tuhan tuh bagus gitu. Jadi lewat masalah, lewat persoalan, lewat berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lewat apapun itu, seharusnya kita menjadi ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita, bahwa benar bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah dia kembali kepada Tuhan supaya mendapatkan belas kasihan. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Waduh, ini luar biasa. Setiap kali saya baca tadi malam, saya coba-coba lagi susun poin-poin ini. Itu saya lihat ayat ini, gitu. Sampai saya kayak apa ya? Dalam diri saya kayak menangis dalam hati. Maksudnya waktu saya ingat kembali masa lalu yang saya lakukan gitu, masa lalu yang saya pernah perbuat di hadapan Tuhan. Sungguh saya ini sebenarnya tidak layak untuk dapat berdiri di tempat ini. Semua karena anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan.
kekuatan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan. Karena itu selalu saya ucap syukur. Tadi di bawah saya bilang, Tuhan, saya mau mengucap syukur Tuhan. Lewat segala keadaan, lewat segala apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ajar saya untuk terus bersyukur sama Tuhan. Jangan pernah ada keluar kata keluhan sedikit pun di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pelanggaran, kejahatan, ya, ditanggung Tuhan. Keselamatan dan pengampunan Tuhan berikan. Walaupun sudah kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tuhan mau kita kembali nak, kembali. Tuhan mau itu. Dan hari ini kemurahan Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Katakan, kemurahan Tuhan besar. Yes, dalam hidup kita. Mari refleksikan kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Gitu. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mau berkomitmen dengan Tuhan? Atau apakah kita sudah mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan? Hari ini mari Tuhan pengen balik kembali ke jalurnya. Amin. Kemurahan Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Ya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayai Dia. Tuhan akan menjadi tempat perlindungannya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Amin. Mazmur 1, ya, merenungkan firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang harus kita lakukan. Itu yang Tuhan mau, itu intinya. Berkat-berkat Tuhan yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu, itu semua dari Tuhan. Amin. Dan berkat bukan berbicara tentang materi saja. Ya, berkat bisa berupa kesehatan. Kita masih ada hampir sampai hari ini. Banyak orang ada di rumah sakit, butuh pertolongan daripada Tuhan. Mereka butuh oksigen. Ya. Oksigen sekarang satu tabung itu berapa ya? Mahalnya minta ampun, ya kan? Kita masih ada di tempat ini, berdiri di tempat ini. Kita masih duduk memuji memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena kemurahan Tuhan, itu juga berkat daripada Tuhan. Amin. Terus kalau masalah juga itu berkat daripada Tuhan. Loh, kenapa masalah bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita? Yes. Kita tidak pernah tahu waktu kita tertimpa masalah. Siapa tahu Tuhan sedang menyediakan berkat yang lebih daripada itu. Di luar ekspektasi kita. Saya pernah alami itu Bapak Ibu. Ya. Saya punya satu saat di Kupang. Cerita dulu tentang, jadi saya biasanya ada senapan angin. Pergi menembak biasanya saya. Nah biasa hewan peliharaan saya yang ikuti itu kucing. Namanya Ayu Ting Ting, saya kasih nama Ting Ting. Ya. Kalau tembak burung tek jatuh gitu ya. Di jauh ndak bisa ambil gitu. Ambil batu atau ambil kayu gitu, lempar aja. Nanti dia yang ambil, dia yang pergi ambil burungnya. Datang, dia tidak makan, dia kasih ke saya dulu. Nanti saya bersihkan dulu, saya bakar gitu baru dikasih ke dia. Jadi setiap kali dia ikut saya. Satu saat saya pergi, ada tempatnya namanya Jembatan Liliba. Jadi Jembatan Liliba itu kalau Bapak Ibu lihat, Ibu bisa dilihat di Google juga ya. Itu dia agak curam, jadi dia kayak agak ada lembah gitu. Masuk ke dalam. Dan situ banyak burung, tapi hutan dan juga kali. Karena banyak burung saya ke sana. Ya, ini cerita. Jadi sampai di sana saya enggak bawa apa-apa, persiapan apa-apa, hanya bawa senapan, kucing saya yang ikut. Jadi sampai sana saya enggak bawa persiapan, mau minum air haus kan. Aduh, cari tempat ini di mana ya? Ini hutan belantara begini, kalau mau naik lagi tinggi lagi haus. Gitu mau minum air kalinya juga sudah terkontaminasi. Jadi bagaimana ini? Carilah saya dekat-dekat situ, pikir mungkin ada orang kah atau bagaimana, mungkin yang bawa air gitu.
saya lihat ada gubuk di tengah-tengah hutan, jadi kayak hutan, lembah hutan di bawah. Gitu. Ada gubuk, mungkin rumah kebun. Jadi saya ke sana, mungkin dia ada orang di sana yang berkebun, jadi minta airnya. Gitu. Sampai di sana, ketuk-ketuk pintu rumahnya, halo, halo. Wih, ternyata ada orang. Pas dibuka, ada sosok wanita yang keluar. Bukan ibu-ibu, masih anak-anak muda, tapi sudah gendong bayi. Sudah gendong bayi. Masuk sampai di sana. Saya bilang, permisi, saya kalau ada air bisa minta tolong, minta berikan air. Gitu. Jadi minum air, saya tanya, kenapa bisa tinggal di sini dengan anak sendiri umur begini? Oh, ada suaminya. Dia bilang, ada kerja. Dia bilang begitu. Saya pikir-pikir ini anak umur mungkin sekitar 20-an atau 19-an, 9 tahunan lah. Gitu. Jadi masih muda, sangat muda. Sudah gendong bayi. Jadi saya tanya, suamimu kerja di mana? Kerja sebagai sopir antar truk pasir. Gitu. Kenapa tinggal di sini? Tidak ada keluarga kah? Iya, kami dari kampung, tidak ada tempat, jadi ada rumah kami buat di sini. Karena tidak di pemerintah juga, jadi mereka tinggal di situ. Saya tanya, sudah menikah? Ternyata tidak. Mereka hanya kumpul kebo. Gitu. Waduh, saya bilang, masih ada berapa orang di sini? Ditanya lagi seperti itu, mereka bilang, kami ada sekitar 5 kakak. 4 atau 5 kakak lah, ada di situ. Oh ya sudah, dalam hati saya, ini sekalian kita memberitakan firman gitu, kalau ada berkat lebih, saya kasihkan. Jadi setelah itu saya bilang, ini ada minum susu untuk bayi, saya kasih berkat sedikit. Gitu. Pas pulang, saya kecelakaan juga. Jadi jatuh dari tebing agak sedikit luka. Jadi jalannya agak sedikit pincang-pincang. Tapi punya semangat dalam, waduh terima kasih sudah melayani. Ini Tuhan, pasti saya dituntun Tuhan untuk dapat orang ini, untuk dapat dilayani gitu. Beberapa waktu yang lalu terus saya layani gitu ya. Sama keluarganya, sama suaminya, kesempatan ketemu, ya, berdoa buat dia, kemudian bikin ibadah di situ. Jadi akhirnya dari GUP dulu masih TPJ, jadi kita sebenarnya bukan hanya Pastor Tom yang ada TPJ-nya di sini ya, sudah ada TPJ pertama di Kupang, setelah itu sudah dimandirikan, ya kan? Nah, kami melayani di situ, berkat Tuhan luar biasa. Saya celaka, tapi lewat kecelakaan itu justru nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, gitu. Bukan hanya kebetulan. Pas kami lagi bangun rumah, gitu. Kami lagi bangun rumah di belakang lagi, kamar-kamar lah, karena ada kelebihan tanah sedikit untuk bangun kos di situ. Bapak Ibu tahu, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena suami ya dari ibu tersebut, dia sopir, ya. Jadi ada kelebihan pasirnya, itu dia bawa ke rumah. Dia bilang, Pastor ini satu red, ya, untuk tambah-tambah untuk bikin. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Justru lewat saya yang celaka gitu ya, masuk ke sana kehausan, melayani orang ini, dia tidak ada untungnya juga buat saya atau apapun, tapi justru Tuhan balikan itu, keadaan itu. Di mana saya pas butuh sesuatu, justru Tuhan sediakan lewat kejadian yang saya alami. Gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal tersebut dengan cara-cara yang lain. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita, ini gimana ya? Tapi setelah berjalannya waktu, kita melihat bagaimana luar biasa ternyata lewat kejadian ini Tuhan bukakan hal yang lebih besar. Pasti saya yakin 100% kita semua mengalami hal tersebut. Kita memberkati orang mungkin sedikit aja gitu ya, tapi digantikan berkali-kali lipat. Kita pernah mengalami hal-hal tersebut. Karena itu mari ingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Dia punya kemurahan sangat besar, lewat kejadian apapun. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami, mari jangan bersungut-sungut dulu. Mari jangan bilang, saya kecewa sama Tuhan, saya tidak mau datang
ke Tuhan deh. Kalau kejadiannya begini, biar deh. Tapi biarlah ada rasa syukur keluar dari diri kita. Bahwa lewat kejadian-kejadian yang kita alami, kemurahan Tuhan besar. Amin. Kemurahan Tuhan yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Inilah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku. Mazmur pasal 120 ayat 1. Kita tahu Daud, ya, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia sudah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, saya tidak mau mengorek, ya, korek-korek ini hamba Tuhan. Ini masih dalam urapan Tuhan. Saya tidak berani, gitu ya. Dia bahkan Absalom, saya pernah cerita juga di mimbar ini tentang bagaimana kelakuan anaknya Absalom membalas kelakuan daripada Daud pada saat itu. Hal yang luar biasa, menyakitkan. Tapi lihat Mazmurnya dibilang apa? Di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku. Bahkan Daud, dia berpura-pura gila untuk dapat selamat. Keluar ayat ini, Mazmur 120 ayat 1. Itu hal yang luar biasa. Jadi lewat kejadian-kejadian yang kita alami, mari di situ ada campur tangan Tuhan. Waktu kita datang, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Di situ kemurahan Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Lewat apa? Penderitaan Tuhan menghibur kita. Ya, kemarin di Perak luar biasa. Kesaksian-kesaksian, ya, terutama dari pemimpin Perak. Bagaimana Pak Edi menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik, ya. Dia belum pernah merasakan damai sejahtera dan sukacita yang merasa plong, bebas, selama ini dia tertekan. Ya. Tapi waktu dia merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, begitu luar biasa, seakan-akan bebannya terangkat. Waduh, itu di dalam hati saya bilang sukacita luar biasa. Waduh, luar biasa. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana sukacita dan damai sejahtera Tuhan berikan waktu kita dalam tekanan. Itu hal yang luar biasa. Ada sukacita yang meluap dari Roh Kudus yang keluar dari hati kita. Itu tidak bisa kita bayar dengan apapun. Ya, kesenangan bisa kita beli kalau kita ada uang. Kita bisa kemanapun, bersenang-senang, mau liburan kemana. Kalau ada uang, wah. Tapi tetap pulangnya intinya kalau tidak ada damai sejahtera yang besar, benar-benar diberikan oleh Tuhan, maka sukacita itu akan hilang begitu saja. Kegembiraan itu setelah itu pulang dapat capek. Dapat justru kita mengeluh, aduh badan encok. Nah, gitu. Tapi kalau ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, selama ini beban itu terangkat. Saya merasakan hal yang sama yang seperti yang disampaikan di waktu itu. Waduh, hal yang luar biasa, berkat Tuhan luar biasa, berkat damai sejahtera Tuhan berikan. Ya, selama ini kita hidup di dalam tekanan-tekanan yang ada. Waktu damai sejahtera Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak bisa kita bayarkan dengan apapun. Selain kita bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup. Kemurahan-Mu sungguh besar. Hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Daud berseru di dalam kesesakannya, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan dan menjawab dia. Wih, luar biasa. Hari ini mari, kalau ada beban, masih ada beban di dalam dirimu, datang sama Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Tuhan akan berikan damai sejahtera dan sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Lebih dari apapun. Yakin, percaya. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan damai sejahtera itu, mari datang sama Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, berseru, Tuhan tolong aku. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi Tuhan. Tolong aku Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, kemurahan Tuhan yang mengajak kita untuk saling berbagi kasih kepada sesama.
Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-35 dan 36. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita sudah dapatkan kemurahan Tuhan hari ini, kita sudah dapatkan berkat Tuhan hari ini yang kita rasakan, mari berbagi. Amin. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu hal yang luar biasa. Tuhan mau kita ada berkat sedikit pun, mari kita berbagi kepada sesama. Amin. Karena kita tidak akan berkekurangan. Burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak bekerja. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Amin. Katakan kita ini anak-anaknya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan pelihara. Amin. Yes. Jadi dalam kehidupan kita, mari. Apa yang ada, jangan dibilang gini, kalau saya sudah punya dulu baru saya mau memberkati. Memberikan berkat kepada seseorang itu bukan berupa finansial saja Bapak Ibu. Bisa berupa doa-doa kita. Amin. Kita doakan orang tersebut. Walaupun orang tidak pernah tahu kita berdoa untuk dia. Tuhan tahu dan Tuhan akan balaskan itu kepada kita. Amin. Saya percaya gereja kita ada sampai hari ini. Itu karena doa-doa orang-orang percaya. Doa-doa jemaat yang ada di tempat ini. Sampai hari ini kuasa Tuhan bekerja untuk GUP. Itu semua karena doa. Amin. Yes, itulah. Benar, kasih karunia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini mari bersama-sama nikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ajak pemain musik untuk kita bangkit berdiri juga, saya ajak jemaat. Oke, bantu saya singer. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar malam juga ada ibadah yang kedua Bapak Ibu. Khotbah saya tidak sama. Jadi ini sebagai promosi. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini gitu ya. Di malam hari khotbahnya lain. Khotbahnya tentang kemurahan juga, tapi berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, boleh datang pada malam hari juga. Amin. Oke. Kemurahan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhanlah yang akan menuntun, membimbing jalan kita. Oke, kalau begitu mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala hal yang menimpa dalam kehidupan kami. Baik masalah, baik persoalan yang menimpa hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, urapi firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan yang ada sampai hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Pastor Lius yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada siang hari ini. Biarlah Tuhan pakai hambanya lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh jemaat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau baik dalam kehidupan kami dan tiba saatnya kami akan memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan adalah terang. Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini. Shalom keluarga besar GUP Kingdom Community. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami kembali akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Halo ibu-ibu hebat, kami menantikan kehadirannya di ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa pukul 6 sore bertempat di gereja. Mari bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan disusul dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam. Kami mengimbau kepada seluruh pelayan datang tepat waktu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di Perak dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator Perak masing-masing wilayah. Perak dilaksanakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, kami mengajak untuk datang dan bergabung bersama kami di ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga diadakan hari Sabtu pukul setengah 8 malam. Masalah tempat akan diinfo melalui grup WhatsApp. Kami selalu menantikan kehadiran jemaat Tuhan di ibadah raya minggu depan, pagi pukul 10 dan sore pukul 5. Ibadah Teens dan Kids juga dilakukan pukul 10 di lantai 2 ruang anak-anak. Bagi jemaat yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Tim. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan.
Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Mari kita mendukung dalam doa pelayanan Bapak Gembala hari ini di luar. Biarlah pelayanan beliau dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Dan kami rindu melihat kehadirannya kembali minggu depan. Kami sampaikan kepada seluruh panitia Happy Family Agustus, setelah ibadah mohon untuk tetap tinggal di gereja. Kami menginfokan bahwa pada bulan September akhir, ibadah Kompi dan Komboa akan digabung dengan tema GUP Award, Wanita Teladan dan Pria Teladan. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jemaat berpartisipasi memilih nominator yang telah ada dengan mengisi melalui form yang telah kami sediakan di grup Big Family. Jawaban akan kami kumpulkan dan yang telah terpilih akan kami infokan pada saat ibadah GUP Awards. Pengisian form terakhir pada tanggal 18 September tahun 2023. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih buat pengumumannya. Apakah ada sahabat baru yang hadir pada siang hari ini? Boleh kami jemput untuk bangkit berdiri, biar orang-orang yang ada di sekitarnya yang terdekat bisa memberi salam. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat bergabung ibu-ibu, semoga minggu depan bisa hadir lagi bersama-sama kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. benar Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu GOP Kingdom Community Tuhan, bersatu hati Tuhan Yesus membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan.
pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Matamu tertuju atas bangsa kami Tuhan Yesus. Apapun kondisi bangsa kami saat ini, kami percaya Tuhan Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa menjelang pilkada, pilpres Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjagai bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang ingin memecah bangsa kami, orang-orang yang ya Tuhan yang ingin memporak-porandakan bangsa kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kuasa-Mu yang bekerja atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memilih presiden yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau akan mengangkat anak-anak-Mu ya Tuhan yang takut akan Engkau untuk duduk di kursi-kursi pemerintahan ya Tuhan. Membawa bangsa ini ke jalan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran akan terjadi atas bangsa kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa Indonesia Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh ya Tuhan pemerintahan yang ada mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan Yesus. Bila roh yang takut akan Engkau ada dalam hati mereka sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Indonesia aman di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami juga percaya Engkau mengasihi kota kami. Mata-Mu tertuju atas kota kami Tuhan. Kami percaya kota kami, kota yang sejahtera, kota yang aman, kota yang tentram Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau tutup bungkus kota kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hujan pertobatan terjadi atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kota Makassar ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Pemulihan ekonomi akan terjadi atas kota kami. Bahkan banyak lapangan kerja ya Tuhan yang terbuka bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga kesejahteraan kota kami akan terjamin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pastor Raya Ginting yang sedang tidak bersama-sama dengan kami, yang sedang melayani ya Tuhan di Kuala Lumpur, di Malaysia Tuhan. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang yang ditemuinya Tuhan Yesus. Hamba-Mu menjadi contoh dan teladan Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk rencana pulang hari Selasa, biarlah Tuhan tolong, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kembali di Makassar dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala kami Pastor Raya Ginting ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, kelegaan kepada mereka Tuhan. Biarlah terus mereka ya Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Jemaat-Mu, jemaat GOP semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GOP ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa seluruh staf full time yang ada, suami istri Tuhan, anak-anak mereka, Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi orang-orang yang ditemui mereka. Juga Ibu Gembala kami ya Tuhan beserta anak-anaknya, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, yang kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat GOP ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Tak lupa kami berdoa saat hari ini ya Tuhan bagi persembahan yang sudah diberikan
Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat persembahan ini untuk dipakai melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam apapun Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.